Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Kejadian. Pelajaran Alkitab berseri bersama saya Pendeta Yesaya Siombing dari GPKH Wonosobo. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian. Di waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana seorang Abraham itu melanjutkan apa yang diimpikan oleh seorang Terah ayahnya. Kita belajar bagaimana Tuhan memakai berbagai macam cara, Tuhan memakai bisa siapa saja untuk mewujudkan impian, visi atau tujuan. Dan saat ini di episode yang ke-43 saya memberikan satu judul yaitu Iman Abraham. Di waktu yang lalu Bapak Ibu kita belajar tentang perjalanan Terah. Ini hanya gambaran saja ya Bapak Ibu, bukan foto aslinya. Bagaimana dia membawa keluarganya menuju tanah Kanaan, keluar dari negeri kelahirannya. Dan kita melihat ketika dia sudah sampai di satu tempat, ternyata kemudian dia berhenti di sana, sampai kemudian dia mati di sana, belum sampai ke Kanaan Bapak Ibu. Tapi kita melihat kemudian visi ini terus berlanjut di dalam seorang Abraham. Bukan hanya itu, bahkan Alkitab mencatat bagaimana Allah memanggil Abraham secara khusus, memberikan firman-Nya, dan juga mengutus dia keluar dari tanah kelahirannya, dari tempat dia bernaung, untuk menuju tanah Kanaan. Perjalanan Terah ya, dia sampai di Haran, tapi kemudian dia wafat di sana. Abraham melanjutkan perjalanan visi atau tujuan dari Terah sampai di Kanaan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan orang lain yang melanjutkan visi atau perjalanan kita untuk satu tujuan tertentu. Atau bahkan kita adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan tujuan yang sudah dipunyai yang diberikan kepada orang lain. Dari situlah kita melihat bagaimana kita sebagai seorang anak Tuhan harus peka, rendah hati, dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita berbangga diri, wah saya punya visi yang hebat, tapi ternyata itu adalah visi dari para pendahulu kita yang mereka belum terwujud dan dapat diwujudkan lewat kehidupan kita. Nah, kita tidak ada alasan untuk membanggakan diri berlebihan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita diberikan satu kesempatan, tugas, dan tanggung jawab itu. Dan saat ini Bapak Ibu kita belajar kembali dari Kejadian pasal 12, bagaimana Abraham ini menjadi seorang bapak orang beriman, dia menjadi salah satu saksi iman. Kita buka terlebih dahulu dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12, mulai dari ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian secara spesifik, secara khusus, Tuhan berfirman kepada Abraham yang waktu itu bernama Abram. Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini di Haran ya. Kemarin kita melihat ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur,
dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ini perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita melihat tidak mudah bagi seorang Abram dikatakan pergi dari suatu kenyamanan, pergi dari suatu mungkin sudah kestabilan ekonomi dan lain sebagainya. Untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, orang-orang terdekatnya, orang-orang yang bisa membantunya, koneksinya, dan dari rumah bapamu ini. Sebuah rumah yang didirikan mungkin dengan jerih payah, dengan keringat, dengan berbagai macam perjuangan, tapi Abraham disuruh pergi dari sana ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, ke suatu negeri yang belum dia tahu seperti apa. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah Alkitab menjelaskan bagaimana Tuhan berfirman, memberikan perintah, memberikan instruksi kepada Abraham. Dan dikatakan di ayatnya keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat hal inilah yang kemudian menjadi satu tanda bagaimana iman Abraham kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat bahwa Abraham adalah salah satu saksi iman. Abraham adalah salah satu saksi iman. Kita melihatnya misalnya di Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11, di sana kita dapat membaca daftar atau list saksi-saksi iman. Ibrani pasal yang ke-11, kita melihat bersama-sama bagaimana Abraham tercatat sebagai salah seorang saksi iman. Kita baca dari ayat 1 Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah kita telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7, masukkan Nuh. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Masuk ayat 8 Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Di sini keterangan dalam Ibrani 11 semakin lengkap. Abraham tidak tahu tempat yang ia tuju seperti apa. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Kemudian ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat begitu jelas firman Tuhan karena iman, ya, karena iman, karena iman. Dan kita belajar bagaimana dikatakan tadi, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, sebenarnya dikatakan ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kita mungkin pernah mengalami hal ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk berangkat ke tempat yang tidak pernah kita tahu seperti apa, tapi kita diperintah ke sana. Misalnya dulu pernah awal-awal saya diperintahkan untuk berangkat ke Kementerian Agama Jakarta Pusat. Saya tidak tahu bagaimana
belum pernah dan lain sebagainya, tetapi ya sudah karena ada perintah ya saya berangkat. Awalnya bingung, tidak tahu, tanya sana sini dan lain sebagainya. Bahkan seperti orang apa ya Bapak Ibu saudara sekalian katrok gitu ya. Tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan semua dapat terlewati. Ini yang kita lihat dalam diri Abraham, dia tidak tahu tempat yang ia tuju seperti apa. Tetapi firman Tuhan katakan karena iman, karena iman. Ya. Dan kita melihat itu sebabnya Abraham digolongkan kepada seorang saksi iman. Bahkan ia dikenal sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Itulah Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ditampilkan bersama siapa saja tadi? Ada Habel, ada Henok, ada Nuh, orang-orang hebat Bapak Ibu yang dengan ceritanya masing-masing mereka mengalami satu pergumulan iman bersama dengan Tuhan. Abraham ini Bapak Ibu Saudara sekalian salah satu saksi iman. Dan apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu, mengapa Abraham ini salah satu saksi iman tapi ada keunikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita melihat Alkitab banyak kali apa ya, kalau bahasa sekarang tuh memention tuh ya. Alkitab banyak sekali mengutip kemudian tentang Abraham ini. Ada berbagai macam surat-surat dari Rasul Paulus yang mengutip tentang Abraham. Kita baca kembali Bapak Ibu di Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Ibrani pasal 11, salah satu yang bisa kita jawab adalah iman Abraham di berbagai macam situasi ya yang dicatatkan oleh Alkitab. Misalnya pertama ketika ia berangkat ke negeri yang ia tidak tahu tempat yang ia tuju seperti apa, itu iman. Ia diam di tanah yang dijanjikan seolah-olah orang asing. Kemudian apa? Ayat yang ke-11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat-ayat ini bagaimana Abraham dengan berbagai macam pengalaman hidupnya Bapak Ibu, dia kemudian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sehingga imannya semakin kuat. Di ayat 17 misalnya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, Bapak Ibu, baru kemudian diceritakan tentang orang-orang lain. Kita lihat ada berbagai macam pengalaman yang Abraham alami ketika dia dipanggil keluar dari tempat orang tuanya, kemudian ketika dia bersama-sama dengan Sarai istrinya bergumul tentang masalah keturunan, kemudian ketika dia dicobai tentang bagaimana diminta mempersembahkan anaknya Ishak, tapi kemudian ketika mau disembelih ada kambing ya, seekor anak kambing yang kemudian tertancap atau tersangkut di sana, kemudian itu yang disembelih. Bapak Ibu, saudara sekalian, berbagai macam pengalaman inilah yang kemudian membuat iman Abraham menjadi unik, dan bukan itu saja, seringkali kalau kita lihat Rasul Paulus mengutip tentang Abraham ini. Misalnya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat di ayat yang ke-9, Galatia pasal 3 ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum, di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kemudian kita lihat kembali Bapak Ibu, ayat yang ke-16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat-ayat yang akhir dari Galatia pasal 3 ini masih diceritakan ya, masih dihubungkan dengan Abraham. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kenapa unik Bapak Ibu? Karena dihubungkan salah satunya dengan Kristus. Nah, ketika Abraham memiliki iman itu, kita sebagai orang percaya juga Tuhan menghendaki kita memiliki iman. Iman apa? Iman yang percaya sesuatu yang belum terlihat akan terjadi dan sudah terjadi. Misalnya apa? Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan orang yang memiliki iman, itu dikatakan seperti Abraham, dia akan berhak menerima janji-janji Allah di dalam Kristus Yesus. Maka inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam hidup kita pun sebagai anak Tuhan, kita tidak mengerti ujungnya seperti apa pengabdian kita kepada Tuhan. Seringkali ada masalah, pergumulan seperti Abraham dan Sarai, bahkan seringkali harus berkorban, diminta mengorbankan sesuatu dalam hidup kita dan lain sebagainya. Tetapi selalu ingat bahwa di dalam iman kita, kita tahu bahwa kita sudah menerima berbagai macam janji Allah di dalam Kristus. Dan salah satunya adalah keselamatan itu Bapak Ibu. Karenanya dikatakan milikilah iman seperti Abraham, Bapak orang beriman Bapak Ibu. Bukan hanya di Galatia tapi juga di Roma, di kemudian surat-surat lain, Paulus seringkali mengatakan tentang Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaknya juga iman Abraham ini menjadi satu teladan bagi kita untuk hidup dengan iman dalam mungkin ketidakmengertian kita, ketidaktahuan kita dalam hari-hari ini. Dalam berbagai macam masalah yang kita alami, rasanya kok stuck, rasanya kok belum mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, rasanya kok kemudian kita terlalu berkorban tentang sesuatu. Selalu miliki iman, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, di dalam Kristus segala sesuatu yang kamu lakukan tidak ada yang sia-sia. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman ini kita belajar tentang iman Abraham. Iman Abraham. Apa uniknya? Karena dia kemudian mengalami berbagai macam pergumulan iman, berbagai macam pengalaman yang diceritakan dalam firman Tuhan, dan itu kemudian dihubungkan dengan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan patah semangat, tetap kita melakukan bagian kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, tetap kita setia beribadah bukan hanya di hari Minggu, tapi juga tiap-tiap hari Bapak Ibu kita mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya, dan terus bersekutu di dalam firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita, sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami Tuhan untuk meneladani iman Abraham. Dan bukan hanya itu, lewat iman itu Tuhan, kami dapat dimampukan untuk berjumpa pribadi dengan Engkau, Yesus Kristus Sang Penebus kami, Tuhan kami yang hidup. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada, dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.